Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan materi kita yaitu membuat kartu aktiva tetap dan saldo aktif tetap dan membuat item jasa dan mengatur harga jasanya. Nah, bagaimana kita menginput aktiva tetap dan item jasanya? Nah, kita untuk aktiva tetapnya kita cari dulu soalnya, kita lihat dulu soalnya, yaitu daftar aset tetap. Ini asetnya ada satu, yaitu peralatan servis. Nah, bagaimana kita inputnya di sini? Yang pertama adalah klik inventory, kemudian item list, new. Lagi, klik inventory, item list, new. Baru kemudian kita isikan kodenya P01 peralatan servis. Baru kita aktifkan untuk I buy this item, ada pembelian. Sama yang ketiga ini ya, inventory this item. Nah, ini kita arahkan ke peralatan servis. Sedangkan I sell this item kita kosongkan karena ini tidak kita jual ya. Baru kalau sudah, kita atur dulu karena ini aktif buying detail, selling detail tidak aktif karena tidak dijual. Atur dulu buying detailnya. Standar costnya kita isikan 2 juta. Kemudian ini satunya nggak baca unit. Nah, ini satu ya, satu unit ya, 2 juta. Kemudian kalau ada PPN, arahkan ke PPN. Kalau tidak ada pajaknya, not reportable. Nah, kita anggap aja tidak ada pajak, not reportable. Nah, kemudian baru di OK. Nah, berarti sudah ini ya. Ini peralatan servis sudah kita input. Nah, berikutnya kita lanjutkan bagaimana mengatur item jasa servisnya gitu ya. Nah, langkahnya sama. Klik inventory, kemudian item list, kemudian new. Lagi, bagaimana mengatur item jasanya? Klik inventory, item list, new. Kita isikan misalnya SE01, yaitu servis ringan. Nah, ini karena jasa itu tidak ada pembelian ya. Jadi jasa itu berupa kita hanya menjual jasa, berarti I sell this item kita aktifkan. Nah, ini kodenya pendapatan jasa. Nah, kita aktifkan. Nah, berapa ini selling detailnya aktif ya ini ya? Selling price-nya berapa? Misalnya di sini 100.000. Kemudian ini satu ya. Kemudian tax wallback-nya misalnya tidak ada pajak misalnya. Kalau ada pajak ya kita pajakkan, kalau tidak ada not reportable. Nah, oke. Baru oke. Nah, kalau mau cepat setelah ketik ini new. Nah, tapi kalau misalnya kita klik OK bisa. Oke, nah sudah satu ya. Servis ringan ya, 100.000. Kita bikin baru lagi untuk yang servis sedang. Nah, new lagi. Yaitu SE02. Servis sedang. Nah, ini kita aktifkan sel pendapatan jasanya, baru selling detailnya. Nah, ini 200.000 per satu unit. Baru new lagi ya, new lagi. Ketiga adalah SE03. Servis berat. Nah,
sudah otomatis, tapi kita atur dulu setting detailnya ya. Ini SLT sistemnya adalah pendapatan jasa, aktifkan di sini 350.000 per satu unit satu mesin ya. Baru oke, jadi semua sudah kita input di sini ya. Nah, ini tahap dari daftar servis ya. Itu item servisnya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita langsung ke transaksi misalnya ya. Ini ada bukti faktur. Artinya ada penjualan jasa yang sudah selesai dikerjakan dan kita tapi belum menerima uang. Nah, ini namanya ada piutang usaha. Cirinya adalah penjualan jasa secara kredit ini ya. Ini ada transaksi faktur, kemudian ada syarat pembayarannya termin ini ya. Ini adalah artinya perusahaan CV Merah Baru ini belum menerima uang ya, tapi pekerjaannya sudah diserahkan, sudah selesai ya. Nah, di sini dia menjual kepada toko cahaya, yaitu sebagai pelanggannya adalah toko cahaya yang servis berupa servis ringan dan servis sedang dengan total nilai 700.000. Nah, bagaimana kita inputnya di komputer akuntansi? Ya, ini kita close dulu, yaitu karena ini penjualan jasa. Nah, kita klik sales, kemudian enter sale. Oke, tolong lagi sale, enter sales. Ya. Nah, kemudian di sini invoice, kemudian customernya adalah kepada toko cahaya. Kita arahkan toko cahaya. Nah, ini toko cahaya. Kemudian terminnya adalah ini syarat pembayarannya berupa nih, in given ada pemberian diskon. Diskon day ini adalah hari diskonnya. Hari diskonnya adalah 10 hari. Ya, yang ini ya. Kemudian balance due day-nya atau jatuh temponya adalah 30 hari. Diskon for late payment-nya ini 2%. Jadi yang sering salah itu dia ngisinya urut 2, 10, 30 ini 2, 10, 30 itu salah ya. Jadi kita pahami dulu diskon day ini hari diskon 10 hari ini. Jadi selama 10 hari itu akan dapat potongan 2%. Kemudian balance due-nya jatuh temponya ini baru diskonnya 2%. Nah, ini kalau denda keterlambatan ini kalau ada ya. Kalau tidak ada ya dilewati aja. Kemudian baru di oke. Nah, ini kita sudah atur. Nah, ini kita apa namanya? Matikan tidak apa-apa ya. Karena ini pajak, ini pengaturan pajak PPN 10% itu include atau di luarnya tax inklusif. Jadi harga itu sudah termasuk pajak atau belum gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini ini tidak ada pajaknya ini ya. Jadi tidak ada berpajak, jadi tidak ada pengaruhnya di sini ya. Nah, kemudian kita isikan karena ini ada kolom-kolom seperti ini. Nah, sebenarnya jasa itu kolomnya seperti ini, tapi karena ini kolomnya ada servis ringan, kemudian quantity. Nah, kita buat seperti yang dagang ya. Nah, kita atur layoutnya sini, baru itemnya ya, kita arahkan seperti ini kolomnya. Nah, kemudian invoice-nya ini adalah ini FC1. Kemudian tanggalnya tanggal 1 bulan 1 2020. Customer servernya tidak ada. Kemudian ship-nya ini kita isi kuantitasnya 3. Back aja, tap aja supaya muncul. Tap aja. Nah, ini adalah servis ringan. Kita arahkan servis ringan. Klik-klik. Kemudian use item. Nah, otomatis muncul ya
100.000. Nah, totalnya 300. Nah, untuk pindah berikutnya kalian klik aja sini, klik, baru 2, tap aja, gunakan tab. Nah, arahkan tab lagi sampai muncul pilihannya, baru servis sedang. Nah, servis sedang adalah 200.000. Nah, totalnya ini adalah 17.000 dan harus sama dengan soal, 700.000 rupiah. Nah, baru di record. Nah, dengan tadi tentang aktiva tetap, item jasa, dan transaksi yang pertama yaitu penjualan jasa. Mungkin ini aja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.